Yo cuy, apa kabar nih kalian? Series yang ditunggu-tunggu nih, serta penuh effort banget buat HP-nya admin cuy, yang udah meronta-ronta banget. Sebelum itu gue ucapin terima kasih cuy, udah ngeramein video di part 2 kemarin. Dan di sini gue mau nepatin janji gue dengan ngebuat part 3-nya dari manga yang berjudul I Thought She Was a Yandere, but apparently she's even worse. Sedikit spoiler nih cuy, bahwasanya nanti Kurono ini harus memilih mengakhiri hubungannya sama Higashi atau mengungkap identitas keluarganya cuy. Ya langsung aja gitu. Kemarin kita udah lihat Kurono yang menyatakan perasaannya sekali lagi kepada Higashi, yang akhirnya bener-bener tersampaikan cuy. Yang saking senengnya ngebuat Kurono ini sampai pingsan. Saat udah sadar mereka memutuskan untuk pulang, dan ya dari wajahnya Kurono kelihatan dia itu udah puas banget cuy. Dikarenakan kemarin Kurono udah ngungkapin perasaan kepada Keiko, malah ngebuat Keiko ini tertarik sama Kurono cuy, yang diingetin sama Higashi kalau jangan sampai ngebuat hal yang macam-macam. Setelah itu Keiko bertemu Kurono dan langsung memeluk Kurono gitu cuy, seakan-akan udah akrab banget, yang menawari Kurono buat belanja bareng cuy. Awalnya sih ditolak gitu sama Kurono, akan tapi saat dibujuk kalau Keiko ini tahu seleranya Higashi, tiba-tiba langsung gas aja gitu. Emang si Kurono ini gampang banget dibodohi kalau masalah Higashi cuy. Kesekan harinya ternyata mereka bertiga ada acara belajar bareng gitu cuy di rumahnya Higashi. Dengan Kurono pakai pakaian dipilih Keiko, alhasil dapat pujian gitu cuy dari Higashi kalau si Kurono ini kelihatan imut banget. Soalnya keempat Kurono ini tersipu malu gitu. Serta ada info bahwasanya Keiko nggak bisa datang karena acara mendadak cuy. Saat di rumah Higashi, Kurono bertemu ibu Higashi cuy. Di sini Higashi bingung gitu karena apa, mereka sudah saling akrab padahal baru ketemu gitu. Padahal aslinya Kurono ini berusaha mati-matian gitu cuy buat jaga image-nya di depan ibu Higashi. Dan rezeki di tangan Kurono gitu cuy, kalau ibunya Higashi ini akan pergi keluar. Berduaan di kamar bersama Kurono. Kalau kalian bakalan ngapain cuy? Oh ya cuy, iklan dikit. Kurono pengen ngasih hadiah coklat buat kalian. Saat di kamar Higashi, Kurono lagi-lagi ngeluarin aura anehnya cuy, dan dia minta hal aneh gitu, seperti minta sampah yang ingin Kurono bantu buangin gitu. Baju Higashi yang gak kepake, yang ngebuat Kurono ini sampai berekspresi seperti ini cuy. Ya kalian pasti tahu Kurono minta hal aneh-aneh pasti buat yang agak lain cuy. Akan tapi Higashi nggak punya itu semua, yang berakhir sebagai gantinya Kurono minta ciuman. Oke, tahan, jangan baper ya. Kalau baper salah orang. Di sini Kurono sadar cuy kalau permintaannya itu agak berlebihan buat hubungannya yang sekarang. Akan tapi langsung dicium gitu sama Higashi, yang ngebuat Kurono ini bertingkah lucu cuy. Nah, saat belajar bersama ternyata Kurono ini pintar banget cuy buat ngajarin, sampai-sampai Higashi ini kagum gitu. Padahal dibalik itu semua kalian bisa lihat sendiri cuy seberapa berjuangnya Kurono buat ngajarin Higashi. Keesokan harinya Kurono ngeluarkan aura yang nggak bisa dideketin cuy, yang ngebuat semua orang itu menghindari. Akan tapi dibalik semua itu Kurono cuma lagi bayangin ciumannya Higashi kemarin. Setelah itu Kurono disapa sama Keiko dan menanyakan gitu apa aja yang terjadi kemarin. Dikarenakan Keiko udah sengaja gitu nggak datang buat mereka agar bisa berduaan cuy, dan dia ngarepin kalau ada suatu hal yang terjadi gitu cuy, semisal ciuman lah. Dan Kurono yang mukanya memerah aja udah ngasih jawaban lebih cuy buat si Keiko. Keesokan harinya Tsutomu memberitahu Kurono kalau ada hal penting cuy yang harus didengar Kurono, yaitu Tsutomu bilang kalau Higashi harus tahu identitas asli dari Kurono. Akan tapi ditolak sama Kurono karena jika Higashi tahu identitasnya, ia berpikir kalau nanti bakal dibenci dan dipandang rendah cuy oleh Higashi. Kurono yang sadar akan hal itu ingin mengakhiri hubungannya sebaik mungkin dengan Higashi cuy. Ya walaupun dia nggak mau gitu ya kan. Saat pulang bareng bersama Higashi, Kurono sadar kalau hari-hari bersama Higashi itu menyenangkan banget cuy. Akan tapi dengan latar belakang Kurono yaitu putri seorang gangster atau yakuza yang penuh dengan darah ya kan, ngebuat dia sadar kalau Kurono nggak bisa terus bersama Higashi. Oleh karena itu jika dia beneran cinta sama Higashi, Kurono harus mengakhiri hubungannya cuy. Tapi di sisi lain Kurono benci gitu harus pisah sama Higashi dan bener-bener nggak suka gitu cuy, dan dia nggak mau itu terjadi. Keesokan harinya Tsutomu bertemu dengan Higashi yang ingin mengungkap identitas Kurono sebenarnya cuy, demi kebaikan hubungan mereka berdua.
saat mereka mau membicarakan hal itu ya kan, secara tiba-tiba Kurono datang cuy, sontak membuat Sutomo kaget dan bilang kalau ini adalah pertemuan terakhirnya. Dan ya saat di rumah Sutomo bener-bener dihajar habis-habisan cuy sama Kurono, dikarenakan udah diperingatin. Tapi tetap aja Sutomo ini ikut campur dalam hubungannya cuy. Akan tapi Sutomo bilang cuy, apakah Kurono ini akan menyerah kepada Higashi dan menegaskan gitu kalau ini adalah cinta pertamanya Kurono. Sutomo gak mau itu berakhir dengan ending yang gak seharusnya gitu cuy. Sutomo bilang kalau dia hanya ingin Kurono bahagia. Dikarenakan Sutomo bersikeras menegaskan omongannya barusan, ngebuat Kurono sadar dan merasa menjadi manusia rendahan yang gak berguna cuy. Keesokan harinya Kurono minta maaf sama Higashi kalau kemarin menyelah perbicaraannya dengan Sutomo dan mengajak Higashi ini ke rumahnya cuy untuk menceritakan hal tersebut. Higashi setuju dan mau gitu ke rumahnya Kurono, yang ngebuat Kurono ini sangat senang. Akan tetapi di balik itu semua adalah pertemuan terakhir antara Kurono dan Higashi cuy. Saat Higashi di rumah Kurono, Kurono membicarakan kenangannya cuy. Saat Higashi memuji pakaiannya saat pertama kali mereka berkencan, dan itu ngebuat Kurono bahagia banget cuy. Oleh karena itu Kurono ingin mengakhiri hubungannya sekarang. Dari perkataannya Kurono ngebuat Higashi ini bingung cuy, serta Kurono yang secara tiba-tiba mencium Higashi. Saat berciuman dan udah mau ke hal yang lebih ya kan, Higashi menghentikan semua itu dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Karena semua itu tidak seperti Kurono biasanya cuy. Mendengar hal itu lagi-lagi Kurono menangis cuy, dan Higashi sadar kalau Kurono ada masalah yang nggak bisa ia ceritakan. Dan ngebuat Higashi bilang kalau dia itu akan menunggu sampai Kurono benar-benar siap untuk menceritakannya cuy. Dikarenakan rasa cinta sama Higashi yang besar banget serta bingung dengan identitas sebenarnya yang dimiliki Kurono, ngebuat Kurono nggak mau pergi ke sekolah lagi cuy. Keesokan harinya banyak yang bilang kalau Kurono itu telah pindah sekolah, dan Higashi nggak mengetahui hal itu cuy. Yang ngebuat Higashi kepikiran apakah itu karena sifatnya Higashi kemarin. Dengan Higashi yang bimbang, secara tiba-tiba Higashi dijegat oleh beberapa orang yang nggak dia kenal cuy. Ternyata info dari Sutomo kalau Higashi ini diculik cuy. Dan bener aja diculik oleh seseorang yang dulunya pernah diselesaikan cuy oleh si Kurono. Kurono yang dengan hal itu nggak tinggal diam, dan kalian bisa lihat muka serem dari Kurono yang udah nggak terbendung lagi cuy. Setelah itu diperlihatkan Higashi yang ternyata beneran diculik cuy. Dan Higashi diajak bicara sama salah satu orang gangster ini cuy, bahwasanya Kurono udah menipu dan menjebak mereka di tempat yang sama ini cuy, dan bilang kalau Kurono adalah seorang yakuza. Beberapa saat kemudian ada seorang teman dari orang ini bilang kalau ini berbahaya dikarenakan Kurono seperti monster yang membantai segerombolan orang yang menjebak Higashi cuy. Dan ya, dengan tampang yang udah nggak karu-karuan, Kurono berhasil menemukan Higashi cuy. Di sini Kurono bener-bener marah dan bilang dia nggak akan memaafkan orang yang telah menyakiti orang terpenting dalam hidupnya cuy, bahkan harus mati sekalipun. Dan ya, kemarahan Kurono bener-bener brutal dan ngebuat para gangster ini ketakutan dan mengancam gitu, jika mereka menunjukkan mukanya lagi mereka bakalan selesai cuy. Lalu Kurono menyelamatkan Higashi dan menangis gitu, serta minta maaf dengan apa yang telah terjadi pada Higashi. Higashi bilang di sini yang kelihatan terluka adalah si Kurono sendiri, serta mencoba menenangkan Kurono dengan memeluknya cuy. Kurono merasa kotor cuy, akan tapi Higashi tetap mencintai Kurono walaupun apa latar belakang dari Kurono. Higashi akan tetap percaya sama Kurono cuy. Di sini Kurono makin menangis cuy dan bilang kalau dia itu mencintai Higashi. Yang dijawab oleh Higashi kalau mereka itu memiliki perasaan yang sama. Sontak membuat Kurono ini makin menangis dengan tangisan yang sangat bahagia cuy. Di sisi lain ada Keiko dan Sutomo yang melihat hal itu ikut terharu dan sangat bangga gitu sama Kurono dan Higashi, serta mereka akan mendukung hubungan Higashi bersama Kurono seterusnya cuy. So ya, segitu dulu pembahasan dari hubungan Higashi dan Kurono cuy. Untuk menuju tamat emang kurang bisa dibilang itu dikit lagi gitu. Dan kenapa sih Min gak ditamatin aja sekalian? Awalnya emang gue pengen banget gitu cuy, dan udah rekaman juga. Akan tetapi rekaman gue error dan cuma ke input setengah doang cuy. Dan gue sadarnya itu pas udah proses editing, yang kalau gue rekaman lagi takutnya bakalan beda gitu, dikarenakan Mimin cuma pakai HP cuy buat rekamannya.
Jadi gue mohon maaf dikarenakan banyak mistake di video gue yang barusan cuy. Dan ya, jika kalian suka sama bahasan gue yang seperti ini, jangan lupa like. Terima kasih. So, gue Ramstaku. I'm so sorry. Thank you.